meninggalkan puasa bulan Ramadan. Maka para ulama menjelaskan beberapa permasalahan di dalam pembahasan ini. Yang pertama yaitu hukum barang siapa yang meninggalkan puasa Ramadan karena mengingkari kewajibannya. Karena mengingkari kewajibannya. Maka jawabannya barang siapa yang meninggalkan puasa Ramadan karena mengingkari kewajibannya, dia kafir. Kafir. Kecuali kalau dia baru masuk Islam, ya, kemudian dia tinggal di sebuah daerah jauh dari keislaman, dari kaum muslimin, yang dia tidak mengetahui tentang kewajiban puasa Ramadan. Maka orang ini masih harus diajarkan. Tetapi siapa yang tinggal di tengah kaum muslimin, dia mengingkari kewajiban puasa Ramadan, maka dia kafir. Dalilnya adalah ijma' yang dinukilkan oleh Al-Kasani dalam kitab Bada'i'us Sana'i'. Beliau berkata, wa ammal ijma' fa innal ummata ajma'at ala fardhiyati syahr Ramadan la yajhaduha illa kafir. Yang artinya, adapun ijma', maka umat Islam bersepakat atas kewajiban berpuasa pada bulan Ramadan. Tidak ada yang mengingkari kewajibannya kecuali orang kafir. Di kekufuran orang yang mengingkari puasa Ramadan itu berdasarkan ijma'. Taib. Lalu bagaimana hukum orang yang meninggalkan puasa Ramadan karena malas? Dia tidak puasa Ramadan karena malas. Karena malas. Warung-warung sakadup, ya, karena malas pokoknya. Maka jawabannya para ikhwah, barang siapa yang meninggalkan satu hari saja dari puasa Ramadan karena malas, karena meremehkan, maka sungguh dia telah mengerjakan dosa besar. Dosa besar. Dalil yang menunjukkan akan besarnya dosa tersebut adalah hadis yang menunjukkan bagaimana orang yang meninggalkan puasa Ramadan diancam dengan keras siksanya. Sebagaimana hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah dalam kitabnya Sahih, Imam Hakim dalam kitabnya Mustadrak, dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, yaitu dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Baina ana naim إذ أتاني رجلان فأخذا بضبعي فأتايا بجبلا وعرا. Ketika aku sedang tidur, maka datang dua malaikat membawaku, dan mimpi Nabi adalah wahyu. Lalu mereka mengangkat dhaba itu ini, mengangkat pundakku, kemudian mereka membawaku ke gunung yang sangat tinggi. Lalu keduanya berkata, is'ad, daki gunung. Faqultu inilah utiqah. Lalu aku berkata, saya tidak sanggup untuk mendaki. Faqala inna sanusahhiluhu lak. Kami akan memudahkan engkau untuk menaikinya. Fasa'adtu hatta idza kuntu fi sawa'il jabal. Idza bi aswatin syadidah. Lalu aku mendakinya sehingga aku sampai kepada puncak gunung. Kemudian aku mendengar suara yang sangat keras. Fakultu ma hadhil aswat. Lalu aku bertanya, apakah suara-suara ini? Qalu ura'u ahlin nar. Ini adalah raungan kesakitan para penghuni neraka. Thumma intalaqa bi fa idza ana biqaumin mu'alliqina bi'araqibihim mushaqqaqatan ashdaquhum tasilu ashdaquhum daman. Lalu kemudian aku melihat orang-orang yang digantung urqub. Urqub itu adalah kalau Bapak punya tumit, kemudian di atas tumit itu ada tulang. Nah, tulang apa namanya? Itu di atas, siapa yang ortopedi sini? Tulang di atas tumit. Ya, ikuti beratan itu tulangnya. Nah, itu digantung. Itu digantung. Kemudian setelah itu ditarik di sini. Ashdaq itu ini. Dari kanan ke kiri kemudian ikut digantung. Tasilu ashdaquhum daman. Kemudian keluarlah darah dari bibir-bibir mereka. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma haula?" Siapa mereka?
Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam dijawab, alladzina yuftiruna qabla tahillata shaumihim. Mereka lah orang-orang yang berbuka sebelum halal berbuka mereka. Imam Al-Albani rahimahullah mengatakan, hadza liman aftara fi nahari Ramadan, fa kaifa biman la yasum. Ini bagi orang yang berbuka puasa di siang hari bulan Ramadan. Bagaimana kalau seandainya dia memang asalnya tidak puasa? Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwa yang tidak berpuasa sehari saja dari bulan Ramadan karena malas, maka sungguh dia telah melakukan perbuatan dosa besar. Perbuatan dosa besar sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Taib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu apakah wajib qadha atas orang ini? Apakah wajib qadha atas orang ini? Maka di dalam kitab Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, ensiklopedia fikih dari negeri Kuwait, bahwa disebutkan di sini, man taraka shauma syahri Ramadan muta'ammidan kasalan wa tahawunan walau yawman wahidan minhu, barang siapa yang meninggalkan puasa bulan Ramadan dengan sengaja karena malas, meremehkan walau satu hari saja darinya, bihaitsu annahu lam yanwi shaumahu minal asl. Dia tidak berniat untuk berpuasa sama sekali. Faqad ata kabiratan min kaba'irudz dzunub. Maka sungguh dia telah melakukan dosa dari dosa-dosa besar. Wa tajibu alaihi taubah. Dan ini disepakati oleh para ulama, wajib baginya untuk bertobat. Ini tidak ada khilaf dan ulama. Wajib baginya bertobat. Wa ila hadza dzahaba 'amatu ahli ilm. Dan inilah pendapat kebanyakan para ulama. Lalu permasalahan qadha ala qaulain. Permasalahan apakah wajib mengqadha, maka terjadi dua pendapat. Yang pertama adalah alaihil qadha. Yang pertama adalah pendapat wajib mengqadha. Yang meninggalkan puasa Ramadan karena malas, sengaja, dan walaupun sehari saja, dan dia tidak berniat puasa sama sekali, maka wajib mengqadha atasnya. Bahkan ini pendapat dinukilkan ijma' atasnya. Ini pendapat dinukilkan ijma' atasnya. Saya bacakan perkataan Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullah dalam kitab beliau Al-Istidhkar. Imam Ibnu Abdul Barr, ulama dari mazhab Maliki, beliau berkata, wa ajma'atil ummah wa naqalatil kaffah fi man lam yasum Ramadan 'amidan wa huwa mu'min bi faradhihi wa innama tarakahu asharan wa bataran wa ta'ammada dzalika thumma taba anhu anna 'alaihi qadha'ah. Umat Islam bersepakat dan kebanyakan para ulama telah menukilkan, barang siapa yang tidak berpuasa pada bulan Ramadan dengan sengaja, dia dalam keadaan dia mengimani kewajibannya, tetapi dia tinggalkan karena malas, karena meremehkan, dia sengaja akan hal itu, kemudian dia bertobat darinya, maka wajib baginya untuk mengqadha. Yang semisal juga dinukilkan oleh Imam Ibnu Qudamah. Kemudian juga dinukilkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Jadi ulama menukilkan ijma' bahwa siapa yang meninggalkan puasa Ramadan walau sehari dengan sengaja karena malas, karena meremehkan, maka wajib mengqadha. Dan dinukilkan ijma' atasnya. Dan ini adalah pendapat yang disepakati oleh mazhab fikih yang 4, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Saya jadi ingat syekh saya, Profesor Dr. Mahdi, salah satu dosen S2 saya di Dirasat Ahaditsil Ahkam. Beliau mengatakan, wahai Ahmad, kalau seandainya ada pendapat yang disepakati oleh mazhab fikih yang 4, susah kita untuk tidak mengambil pendapat tersebut. Ini bagi saya, kata beliau.
Kalau ada pendapat yang disepakati oleh mazhab fikih yang 4. Susah kita untuk tidak mengambil pendapat tersebut. Karena susah semua mazhab sepakat bahwa itu adalah pendapat seperti ini. Tetapi dalam permasalahan ini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, memang terjadi khilaf dan khilafnya besar gitu ya. Khilafnya besar. Di sana ada pendapat yang kedua bahwa tidak wajib qadha. Dan saya lebih condong pada pendapat ini. Tidak wajib qadha. Dan ini adalah pendapat mazhab Zahiriyah. Kemudian pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian pendapat Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Salah satu dalilnya adalah yaitu surat Al-Baqarah ayat 229. Wa man yata'adda hududallah fa ulaika humudz zalimun. Siapa yang melampaui batasan-batasan Allah, mereka orang-orang yang zalim. Nah, di sini sisi pendalilannya adalah bahwa meninggalkan puasa Ramadan berarti dia melampaui hukum batasan-batasan Allah. Maka ini kezaliman. Dan kezaliman tidak diterima darinya amal ibadah. Tidak diterima darinya amal ibadah. Kemudian juga berdasarkan hadis Rasul riwayat Bukhari Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada contohnya, maka amalannya tertolak. Kaidahnya adalah anna kulla ibadah muaqqatah biwaqtin muayyan la tuqbal min sahibiha idza ukhirat an dzalikal waqt al muayyan bila udhur. Wa alaihi faman taraka shaum Ramadan la yuqbal minhu walau shamahu qadaan. Bahwa setiap ibadah yang ada waktunya dengan waktu tertentu tidak diterima dari pelakunya jika diakhirkan dari waktu yang sudah ditentukan tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Maka oleh karena itu barang siapa yang meninggalkan puasa Ramadan karena malas, maka tidak diterima darinya walaupun dia mengqadha'nya. Karena sudah waktunya, lewat sudah waktunya. Dan saya lebih condong kepada pendapat ini. Dan juga berdasarkan qiyas, yaitu kata disebutkan dalam kitab Al-Qawaid Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah sini, fakama annahu law qaddama hadhihi al-ibadah la waqtiha ay fa'alaha qabla dukhul waqt lam tuqbal minhu. Sebagaimana kalau puasa Ramadan dilakukan di bulan Syawal, di bulan Sya'ban, enggak diterima darinya. Tidak diterima darinya. Begitu juga kalau diakhirkan di bulan lain, maka tidak diterima darinya. Nah, ini saya lebih condong kepada pendapat ini. Ya, dan belum ada dalil yang tegas dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam akan hal ini. Tapi memang berat berhadapan dengan ijma, berhadapan dengan kesepakatan mazhab fikih yang 4 sebagaimana saya sebutkan tadi. Saya masih ingat banget terakhir kita kuliah, beliau mengatakan kalau ada pendapat mazhab fikih yang 4 sepakat dalam sebuah permasalahan, susah kita menyelisih pendapat mereka. Karena bagaimana mungkin mazhab fikih yang 4 sepakat? Dalil mereka kuat berarti Ahmad kata beliau. Nah, tapi saya lebih condong kepada pendapat ini karena yang tadi, bahwa dia tidak boleh mengeluarkan ibadah dari waktunya. Sebagaimana kalau kita sholat di luar waktu, sama itu persis. Ya, tidak bisa kita sholat di luar waktu. Kalau kita sholat sengaja di luar waktu, maka tidak sah sholatnya. Kecuali dalam keadaan uzur. Seperti safar, ketiduran, dan seterusnya. Tapi kalau sengaja, maka ini tidak sah sholatnya. Maka begitu pula orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja karena malas dan dia mengakui kewajibannya, maka tidak ada qadha qadasnya. Dia bertobat, bukan hanya ya, dia bertobat karena itu dosa besar. Dia bertobat dengan sebenar-benar taubat.